Kemampuan difabel atau penyandang disabilitas mungkin banyak diragukan. Secara fisik, mereka memang memiliki keterbatasan, baik sejak lahir atau akibat kecelakaan. Namun, mereka bisa berdaya dengan bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga. Seperti para difabel yang menempati gedung Geraha Nawasena atau Rumah Harapan dengan membuka usaha kedai kopi. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau ditanya difabel bisa apa? Banyak yang mereka bisa kerjakan meski memiliki keterbatasan fisik. Di gedung Geraha Nawasena atau yang biasa disebut sebagai Rumah Harapan di Jalan Kamboja dan Pasar ini, berdiri usaha bernama Difel Cafe, kepanjangan dari Difabel Cafe. Menyediakan berbagai olahan minuman kopi dan non-kopi dengan harga yang terjangkau. Harganya kisaran Rp15.000–20.000 saja. Seluruh kegiatan yang ada di Difel Cafe ini dikelola para difabel dari berbagai organisasi. 9 orang difabel yang bekerja di kafe ini berasal dari 4 organisasi, yakni Persatuan Tunanetra, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN, lalu ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau WHDI, dan National Paralympic Committee Indonesia di Denpasar. Misalnya saja Dewi, seorang bisu tuli. Dengan senyuman dan menangkupkan kedua tangan di dada, Dewi berusaha menyapa ramah untuk setiap pengunjung yang datang. Walau tak mengerti dengan bahasa isyarat yang digunakan, pengunjung mengaku tak kesulitan saat akan memesan minuman. Ya lumayan sering, kalau lewat ke Denpasar selalu mampir support teman-teman disabilitasnya gitu Mbak. Kalau kesini sih udah sering banget, karena ya nyaman juga di sini gitu. Kopi ya normalnya kopi ya tesnya masuk ya enak, bagus dan sama seperti kopi-kopi di luar karena sudah ada standarnya juga di sini. Difel Cafe ini memiliki koordinator, namanya Iwayan Juniarta atau yang biasa disapa Jigo. Jigo selalu meminta Dewi untuk tersenyum dan bersikap dengan ramah. Kekurangan yang dialami Dewi ini justru menjadi pemacu semangat dan merasa senang bisa bekerja di kafe ini dengan sesama teman difabel. Koordinasi antar difabel ini tak hanya soal pekerjaan tetapi juga hal lainnya. Pekerja dari pertuni dengan kemampuan low vision atau dapat melihat tak lebih dari 10 meter, Igede Widiasa menggunakan sebuah aplikasi untuk menerjemahkan suara ke tulisan agar dapat dibaca oleh temannya yang seorang bisu tuli. Dengan cara ini, ternyata cukup ampuh membuat para difabel yang memiliki kekurangan berbeda-beda ini berkomunikasi dengan lancar. Sama seperti Dewi, Widiasa juga senang dapat bekerja di Difel Cafe ini. Jika biasanya kalangan mereka bekerja sebagai tukang pijat, kini dapat merambah ke dunia pekerjaan lainnya. Mengalami kebutaan sejak kecil, Widiasa mengaku masih memiliki sisa penglihatan meski sangat pendek. Sementara untuk tulisan, Widiasa hanya mampu membaca jelas dengan jarak sekitar 5 cm. Diakui Jigo, semua difabel dari semua kalangan dapat diterima sebagai pegawai, termasuk yang mengalami kebutaan dengan masih ada sisa penglihatan atau low vision. Jika difabel dengan buta total boleh dipekerjakan, tentu akan sangat berbahaya karena pekerjaan yang dihadapi berkaitan dengan kompor, api, dan air panas.
Kalau kendala yang berarti sih, kalau saya pribadi sih enggak ada. Cuman yang jelas kalau barang-barang tertentu yang memang sudah dibutuhkan oleh barista itu dipindahkan ke suatu tempat yang kita tidak tahu, nah di situ kendala. Itu misalnya kayak espresso nih, pindah nih, mejanya pindah. Kalau kita enggak tahu, otomatis kan kita enggak ini lagi posisi gelasnya di mana, terus gulanya di mana, grindernya di mana. Nah, itu perlu penyesuaian lagi. Jika sebagian besar pekerja di Vel Cafe mengalami keterbatasan fisik sejak lahir, berbeda dengan koordinator di Vel Cafe, Iwayan Juniarta alias Jigo. Dalam dunia hospitality atau keramah tamahan ini bukan hal baru buatnya. Jigo sebelumnya pernah bekerja di hotel hingga kapal pesiar. Terlahir sebagai manusia normal, kini Jigo harus bergantung dengan kursi roda. Meski begitu, Jigo mampu mandiri seperti mengendarai mobil yang beberapa perangkatnya telah dimodifikasi. Kelumpuhan yang dialami bermula saat insiden kecelakaan kapal pesiar tempatnya bekerja. Tentu apakah ada yang masih ingat peristiwa kapal pesiar Costa Concordia yang kecelakaan usai menabrak karang di dekat Pulau Giglio, Italia pada 13 Januari 2012 lalu? Ya, Jigo menjadi awak kapal terakhir yang diselamatkan setelah sempat terjebak di salah satu dek. Jigo menceritakan saat itu kepanikan terjadi, mirip seperti situasi saat kapal pesiar Titanic tenggelam. Jigo yang saat itu bertugas di bagian penyimpanan barang lantai 3 lambung kapal, mencoba menyelamatkan diri bersama ABK dan penumpang saat kapal mulai miring. Mengaku tak kuat berpegangan dan tangannya mulai kram, Jigo akhirnya terjatuh dari ketinggian 14 meter. Jigo akhirnya terpelanting saat kapal miring dan air laut mulai masuk. Tubuh Jigo terpelanting mengenai baja kapal hingga mengalami patah tulang kaki dan punggung. Setelah berbulan-bulan, Jigo dirawat di rumah sakit di Siena, Italia. Jigo akhirnya dipulangkan ke Bali. Jadi saya mengalami kecelakaan di 2012, yaitu tepat di tanggal 13 Januari 2012 di kapal pesiar di Costa Concordia waktu itu. Nah, jadi saya mengalami spinal cord injury. Saya jatuh 14 meter dari dek kapal. Nah, jadi saya di Eropa itu saya mendapatkan pelatihan yang cukup banyak. Pelatihan dari saya bisa mandiri, pelatihan saya bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin di luar pemikiran. Contoh kayak mungkin saya difabel ini kayaknya sudah nggak bisa ngelakuin apa-apa saja, tapi dengan terlatihnya saya di sana di Eropa itu saya bisa melakukan apa aja. Bahkan hampir 90% itu saya lakukan dengan mandiri. Kini, Jigo berhasil bangkit dan mampu mengkoordinir berbagai kegiatan para difabel. Setelah mencari informasi ke Dinas Sosial Kota Denpasar, Jigo akhirnya mendapat jalan bertemu dengan Pertamina Patra Niaga Full Terminal Sanggaran untuk mendapat bantuan melalui CSR. Melalui CSR ini, seluruh difabel mendapat pelatihan sampai akhirnya berani membuka usaha bersama berupa kedai kopi ini. Keinginan untuk bisa nggak untuk difabel ini kita menciptakan sebuah barista seperti itu. Nah, akhirnya mencarilah saya link untuk bisa di Dinas Sosial Kota Denpasar, saya mencari link untuk bisa gimana caranya mensupport nih teman-teman kami biar bisa menjadi barista. Nah, akhirnya kami diperkenalkanlah dari Pertamina Full Sanggaran. Nah, ketemu saya sama Mbak Dita waktu itu. Jadi kita mengadakan meeting pertama itu dari Pertamina itu sudah kayak interest banget kan. Nah, akhirnya di meeting kedua, ketiga sampai selanjutnya itu di sanalah saya kami mendapat berita bagus. Jadi barista ini untuk teman-teman difabel ini itu disetujui. Bantuan diserahkan langsung oleh Full Terminal Manager Sanggaran Adi Sadewa Broto sebesar 100 juta rupiah dalam bentuk peralatan, pelatihan, dan bahan baku. Pertamina tertarik melirik usaha kedai kopi ini karena belum banyak digarap pihak lain dan diharapkan para difabel juga dapat mengembangkan diri di bidang lainnya. Dan juga salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita bahwa bisa menyelesaikan salah satu permasalahan sosial. Bukan satu-satunya untuk
pelatihan difabel yaitu bentuk kopi, tapi juga ada salah satu program CSR kami yang melatih teman-teman difabel untuk pembuatan dupa. Kami menyediakan pelatihan dan juga peralatan untuk bisa digunakan baik untuk pelatihan maupun juga dalam pengembangan bisnisnya. Sementara, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, menyambut positif bantuan CSR dari sejumlah instansi termasuk Pertamina untuk membantu para difabel. Keberadaan Difal Cafe kepanjangan dari Difabel Cafe Bantuan Pertamina, sekaligus wadah penyetaraan untuk kaum marginal agar mampu berdiri. Dan pemerintah juga menyiapkan gedung Geraha Nawasena ini untuk anak-anak difabel. Karena komitmen kita ke depan sama seperti yang beliau harapkan, sebenarnya beliau punya hak yang sama. Dan malah kita ingin dia itu bisa berbuat lebih. Malah di radio Pemkop kita, anak-anak difabel kita pekerjakan 6 sebagai penyiar radio. Nah itu artinya kita punya komitmen yang tinggi untuk memberikan ruang kepada pelaku difabel sebagai kota inklusi di Kota Denpasar, dan tentunya kita tidak akan bisa jalan tanpa dukungan pihak-pihak donatur. Kehadiran CSR dari instansi seperti Pertamina disambut baik Dinas Sosial Kota Denpasar. Dari jumlah penyandang disabilitas di Denpasar mencapai 1.170 orang, ada 80 orang yang tercatat produktif di bidang UMKM. Yang tergabung di Geraha Nawasena ini yang aktif di sini itu ada 20. Tapi bukan berarti mereka tidak aktif, tidak ke sini, tidak. Mereka ada menitipkan barangnya. Nah, kemudian pada sela acara Indonesia Cinta Disabilitas kita mengajak mereka semua. Mungkin problemnya mereka tidak dapat berjualan di sini atau membuka usaha di sini karena di rumahnya sudah membuka usaha. Dinas Sosial bahkan membuka untuk masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan bakat minat bisa masuk dalam pusat kreativitas layanan disabilitas. Dengan fasilitas Geraha Nawasena ini, harapannya tentu jika ada disabilitas yang memiliki kreativitas membuat karya berupa kaos atau yang lainnya, hasilnya dapat dipajang dan dijual. Dari Denpasar, Dewi Umaryati, Dewa Batika, Agus Yugiana, iNews melaporkan.